Om Swastiastu. Selamat pagi Om anak-anak. Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, saya mau turun dulu pembelajarannya. Nah, kalian udah lihat presentasi saya? Halo, Sudah, sudah Pak. lihat presentasi Sudah, saya? Pak. Sudah. Udah. Oke, kita ngomongin proses produksi multimedia ya. Jadi multimedia tuh apa sih sebenarnya? Kalian pernah dengar nggak apa sih multimedia? Mungkin ada yang bisa jawab dulu. Apa itu multimedia? Kenapa kalian milih multimedia? Nah, itu dulu pertanyaannya. Mungkin saya back dulu. Saya mau tanya ke anak-anak. Siapa di sini ya? Gungge, yang namanya Gungge. Halo Gungge, selamat pagi. Halo Gungge. Apa? Iya, Gungge selamat pagi. Gungge, tahu nggak? Gungge kenapa milih multimedia? Saya kan suka menggambar gitu, kayak digital gitu. Nah, pertamanya kan saya maunya milih jurusan animasi. Terus ketemu sama Pak Guru, siapa ya lupa, terus disaranin milih multimedia karena di sana tuh ada pilihan yang banyak kayak belajar fotografer, animasi, editing dan lain-lainnya. Jadi saya tertarik, jadi ya udah di multimedia aja. Oke. Kemudian ini Made, Imade. Siapa yang namanya Imade ini? Akunnya Imade. Halo, yang pakai akun Imade? Halo, yang pakai akun Imade? Ya, Pak. Made, kenapa milih multimedia, De? Saya suka edit-edit foto, bikin preset itu, Pak. Begitu. Ya, sama Sekarang menurut Made, apa sih multimedia, De? kalau dari saya multimedia itu kayak eh oh, Apa, ayo? kayak di bidang IT gitu, Pak. Kayak di bidang IT gitu. Ya. Oke, satu lagi deh. Siapa ya di sini ya? Raditya Pratama. Halo Raditya. Halo Raditya. Halo Raditya. Halo Raditya. Halo Raditya. Waduh nih nggak ada nih Raditya nih. Ini cuman masuk aja tapi nggak ada orangnya nih. Kemudian Reditiani. Halo Putu Reditiani. Ya, Pak. Ya, oke. Menurut kamu apa tuh multimedia? Multimedia menurut saya tuh eh, menguasai komputer tuh, Pak. Kan di multimedia tuh ada beberapa gini komputer tuh loh, kayak misalnya kayak input output yang kayak gitu. Ada juga di multimedia itu kan ada beberapa juga animasi kayak membuat video juga kayak gitu sih, Pak, menurut saya. Oke. Oke, gitu ya. Nah itu yang dari beberapa teman kalian itu hampir benar ya. Tapi sebenarnya multimedia itu, nah ini ya, di sini di sebelah kiri ada pengertiannya. Multimedia adalah gabungan dua unsur atau lebih seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio, atau video dengan bantuan alat atau tool beserta koneksi atau link, sehingga menghasilkan output tertentu, bisa berupa informasi lainnya atau hal lainnya. Nah, itu pengertian multimedia. Jadi gabungan dua unsur atau lebih, seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio, dan video. Jadi misalnya nih, teks dengan gambar kalau digabung jadi apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau teks dengan gambar, nah contohnya misalnya kayak poster.
Ya, kalau poster itu kalau kalian pernah lihat poster ya, poster apa aja, biasanya pasti ada gambar, pasti ada gambar, pasti ada tulisan. Nah, itu sudah kategori multimedia. Kemudian teks dengan grafik. Nah, sama juga di poster. Misalnya kalau kalian ke mana namanya? Nah, kalau kalian di web misalnya, biasanya ada tuh sekarang tentang infografik pandemi COVID. Nah, itu ada angka-angka, ada data, ada tulisan, ada gambarnya di sana juga. Itu sudah termasuk multimedia. Kemudian film animasi. Nah, animasi juga ada multimedianya di sana. Jadi animasi ada tulisannya, itu juga sudah termasuk multimedia. Audio dan video, kemudian ada teksnya. Nah, itu juga sudah termasuk multimedia. Jadi multimedia itu gabungan dua atau lebih. Jadi bisa dua, bisa lebih. Nah, begitu, itu namanya multimedia. Kemudian dengan bantuan alat bantu. Nah, alat bantu di sini pasti menggunakan apa? Komputer. Nah, ya, pasti menggunakan komputer dalam hal ini. Nah, kemudian di dalam komputer pasti menggunakan apa? Aplikasi atau software. Nah, ya, biasanya kalau menggabungkan, biasanya yang kita pakai di sekolah kita itu menggunakan Adobe Premiere misalnya untuk mengedit atau membuat video. Kemudian kalau Adobe Photoshop biasanya untuk mengedit gambar. Nah, kemudian ada lagi satu Adobe Illustrator. Itu untuk mengedit gambar juga. Tapi kalau Photoshop untuk mengedit foto, sedangkan kalau Adobe Illustrator itu untuk mengedit gambar. Nah, biasanya juga di sini menggunakan Corel Draw juga, aplikasi Corel Draw namanya. Nah, itu untuk mengedit gambar. Nah, itu ya, serta koneksi atau link. Nah, ini di sini biasanya menggunakan internet koneksinya. Sehingga menghasilkan output tertentu berupa informasi lainnya atau hal lainnya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat produk-produk multimedia, misalnya salah satu contohnya iklan. Nah, di iklan itu ya pasti ada informasi. Apa dari iklan itu? Misalnya iklan mobil, berarti informasi tentang mobil beserta kelebihannya. Kalau iklan pasti yang ditonjolkan kelebihannya, bukan kekurangannya. Begitu. Nah, itu multimedia. Nah, multimedia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya multimedia linear dan ada yang namanya multimedia non-linear. Atau istilahnya multimedia interaktif. Nah, ya, apa bedanya multimedia linear dengan non-linear? Jadi yang pertama sifatnya satu arah. Nah, sifatnya satu arah adalah, jadi misalnya kalian sebagai user atau pengguna, jadi kalian hanya bisa membaca, menikmati saja. Jadi tugasnya user hanya menikmati dari konten multimedia. Misalnya kalau kalian melihat sebuah poster, ya kalian hanya bisa membaca, melihat apa yang ada di gambar itu, membaca informasinya. Itu namanya multimedia, itu namanya yang bersifat satu arah. Atau misalnya kalau kalian nonton iklan, ya kita nonton aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu namanya multimedia linear. Kemudian kedua, karena dia tidak bisa kita apa-apain, ya berarti tidak ada alat kontrol. Nah, kemudian yang ketiga bersifat sekuensial atau berurutan. Nah, biasanya kalau kalian baca sebuah poster itu pasti dari atas ke bawah berurutan. Apa yang mau dijelaskan pasti berurutan. Nah, itu namanya multimedia linear. Kemudian yang kedua ada multimedia non-linear atau multimedia interaktif. Bersifat dua arah. Nah, berdua arah berarti kalian bisa mengendalikan dari multimedia tadi. Nah, misalnya di bawah tuh saya sudah kasih contohnya game misalnya. Kalau kalian main game, pasti kalian bisa kendaliin kan, misalnya kalian main game PUBG. Nah,
Itu kalian bisa kendaliin kan di sana. Misalnya ke kiri, ke kanan, nembak, menunduk, lompat. Nah, itu semua pengendalian tuh. Misalnya kalian seneng baca Korea, seneng Korea. Nah, ini seneng K-pop. Nah, kalian bisa nonton tuh masuk ke web K-pop misalnya. Film-film drakor. Nah, kalau kalian baca di sana pasti ada menu. Kemudian nama artisnya mungkin atau daftar-daftar lagu misalnya kalau di web-web yang berhubungan dengan Korea. Biasanya pasti seperti itu. Nah, atau di aplikasi HP misalnya. Kalau di aplikasi HP misalnya kalian senang belanja di Bukalapak, pasti ada menu-menunya di atas. Kalian bisa kendaliin, kalian maunya nyari apa di sana. Pasti bisa kalian kendalikan begitu. Itu namanya multimedia interaktif atau non-linear. Sedangkan multimedia linear itu contohnya foto tadi saya sudah bilang, poster, video, musik, video klip. Nah, itu adalah contoh-contoh multimedia linear. Nah, itu ya. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, di sekolah ini, nah kita berbicara di sekolah ya. Nah, kita berbicara di sekolah. Kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan kalian, untuk di sekolah ini kita proyeknya adalah membuat, sebenarnya endingnya adalah kalian di kelas 3 tuh membuat satu produk multimedia linear yaitu video, dan satu lagi membuat produk multimedia non-linear yaitu web. Di kelas 3 endingnya kalian harus bisa membuat dua itu. Dua proyeknya itu. Nanti di kelas 3 kalian dapat pelajaran yang namanya pengolahan audio dan video. Itu produknya adalah video. Sedangkan desain pelajaran kedua yaitu desain multimedia interaktif, yaitu produknya web. Nah, di kelas 3 kalian harus bisa buat itu. Begitu anak-anak. Ya, jadi begitu anak-anak yang kalian harus buat. Terus apa hubungannya di kelas 2? Nah, di kelas 2 kita mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan di proyek di kelas 3. Misalnya nih, kita membutuhkan kalau di video misalnya. Di video kita membuat film. Nah, kalau membuat film kan pasti di depannya tuh ada intronya. Nah, intronya ini biasanya menggunakan logo. Nah, logo. Nah, logonya ini biasanya dianimasikan. Jadi di kelas 2, proyeknya kalian adalah pertama membuat logo di desain grafis percetakan. Kemudian nanti di animasinya, logo yang kalian sudah buat di di pelajaran DGP atau desain grafis percetakan itu dianimasikan di pelajaran TAD. Ya, jadi kalian buat logo di DGP, logonya sudah jadi, baru kalian buat animasinya di TAD. Nah, kalau sudah jadi animasinya di TAD, di kelas 3, film animasi logo tadi kalian gunain untuk video, opening video, untuk produk video, dan juga untuk web. Nah, di web tuh biasanya kalau kalian yang bagus webnya ya, biasanya ada animasi logo perusahaan biasanya. Nah, kalian harus buat itu. Nah, begitu ya anak-anak. Biar kalian paham dulu di multimedia yang di sekolah kita. Jadi produk akhirnya itu ada 2 nanti di kelas 3. Di kelas 2 juga ada 2, tapi dasar produknya sama yaitu logo. Jadi logo ini akan kita gunakan untuk kelas 3 nantinya. Begitu anak-anak. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada yang namanya proses produksi multimedia. Nah, itu ada 3. Pertama ada produksi, praproduksi, kemudian ada produksi, kemudian ada pasca produksi.
Yang pertama praproduksi. Jadi praproduksi ini adalah tahapan pertama produksi yang merupakan tahapan persiapan produksi sebuah produk. Nah, jadi tahapan persiapan produksi sebuah produk. Hampir 70% dari kegiatan produksi multimedia ada di proses ini. Jadi tahapan praproduksi ini penting sekali. Ya, ini tahapan yang paling penting. Jadi kalau persiapannya bagus, pasti nanti eksekusinya juga bagus. Eksekusi artinya proses pembuatan produknya pasti akan baik. Pasti akan mengikuti jalur. Begitu. Kemudian yang kedua ada proses produksi. Yang kedua adalah proses produksi, di mana tahapan ini adalah tahapan proses pembuatan produk. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah pasca produksi atau proses penyatuan. Nah, penyatuan apa yang sudah dibuat di proses kedua, yaitu proses produksi. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh dalam membuat sebuah film nih. Nah, film, proses praproduksinya, atau misalnya saya kasih contoh membuat iklan layanan masyarakat. Nah, proses praproduksinya adalah kita rencanain dulu kapan, bagaimana, siapa. Nah, ya, kapan, bagaimana, siapa, berapa proses produksinya itu. Di mana kita rencanain? Di proses praproduksi. Kemudian setelah kita rencanain, setelah kita diskusi sampai baik. Nah, kemudian lanjut, yang kedua adalah proses produksi. Nah, proses produksi ini mengacu pada jadwal yang sebelumnya kita telah buat. Misalnya jadwal syutingnya kapan, tempat pengambilan gambarnya di mana. Nah, itu tahapan keduanya adalah proses produksi. Jadi proses produksi ini adalah proses syutingnya. Nah, ya, syutingnya di mana? Nah, itu namanya proses produksi. Kemudian setelah proses produksi selesai, baru tahapan ketiganya adalah pasca produksi. Nah, misalnya kalau di pembuatan video iklan layanan masyarakat, itu tahapan editing. Nah, di sini yang termasuk pasca produksi adalah tahapan editing. Jadi, potongan-potongan video itu kita satuin. Kita edit dia, kita kasih musik, kita kasih tulisan, kita kasih animasi di depannya. Nah, sehingga menjadi sebuah video sebuah video utuh. Nah, video utuh inilah yang namanya prototype. Jadi, prototype adalah produk yang pertama kali jadi. Jadi, produk ini masih rentan terhadap kritik. Nah, terhadap kesalahan. Jadi, video yang pertama kali kita buat tuh namanya prototype. Sebentar ya anak-anak, ada temanmu yang masuk. Nah, jadi di prototype ini, video yang sudah jadi itu atau video prototype ini kita uji coba dulu. Kita tes, sudah benar apa enggak videonya, sudah baik apa belum gambarnya. Kalau masih ada kesalahan atau tidak sesuai dengan rencana di awal, ya kita harus perbaiki lagi, ulang lagi buatnya. Sebentar nih, ada yang masuk lagi kayaknya. Oh enggak. Permisi Pak. Ya silakan, ada yang mau tanya? Saya Pak. Ya silakan. Itu gambarnya nggak jalan ya Pak, tetap di back to school-nya Pak. Oh, masih di sini ya, masih di back to school. Ya. Ini sudah jalan sekarang? Belum Pak, belum. Belum. Oh, pantas. Kalian diam-diam aja. Diam-diam baik. Saya ulang ya. Saya stop sharing dulu.
Sudah masuk? Halo, sudah masuk belum? Coba digerakin Pak. Udah back to Yang ini masuk? Iya Pak, mau Pak. Udah Pak. Oke, kalau nggak masuk bilang ya, jangan diem ya. Sudah angkat tangan dari tadi Pak. Oh, maaf, saya soalnya di posisi ini, apa namanya, di posisi di PowerPoint-nya. Nah, oke, sudah masuk ya? Saya ulang coba nih, sudah masuk. Ini sudah masuk nih. Sudah, Pak. Yang slide 2 udah masuk. Sudah, Pak. Nah, ini tadi saya ulang lagi ya. Jadi di multimedia ini adalah gabungan dua unsur atau lebih seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio, dan video. Nah, ini di sini kalian lihat pengertiannya ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan multimedia linear dan non-linear. Apa perbedaannya? Contohnya apa? Nah, saya lanjutkan di sini. Ini proses produksi multimedia. Sudah masuk lagi gambarnya? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, saya ulang lagi. Misalnya tadi saya contohin membuat video iklan layanan masyarakat. Jadi praproduksinya apa? Persiapan. Persiapannya apa? Ya pasti kita mempersiapkan alat, biaya, tempat syuting. Nah, itu di sana namanya proses praproduksi. Intinya persiapan di sana. Kemudian yang kedua adalah proses produksi. Jadi proses produksi ini adalah proses syutingnya. Jadi kalau kita membuat video iklan layanan masyarakat, ya pasti kita syuting. Nah, syutingnya di mana? Nah, itu namanya proses produksi. Setelah selesai syuting, baru yang ketiga adalah proses pasca produksi. Nah, disinilah potongan-potongan video yang sudah kita lakukan, itu kita sambung-sambung. Nah, jadi penyambungan-penyambungan potongan-potongan video ini namanya proses editing. Nah, di proses editing inilah, kalau sudah jadi videonya itu namanya prototype, video prototype atau video uji coba. Jadi kita uji coba videonya, biasanya di sini masih ada kritik atau saran-saran lah dari yang nonton. Oh, ini videonya kurang ini. Oh, ini videonya kurang ini loh. Kok yang ini masih ada? Nah, biasanya di sini kritikus film ya atau video tuh pasti dia ngasih saran. Belum lagi dari KPAI, Komisi KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, biasanya kalau film-film yang dari luar itu pasti ada sensornya ya, uji sensor. Jadi layak nggak tayang di Indonesia? Misalnya beberapa film sinetron tuh biasanya ada di bawahnya, kalau kalian nonton sinetron tuh film ini atau tayangan ini sudah lolos uji sensor. Ya, jadi dari KPI. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita setelah diuji coba, setelah dikritik, kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki, baru dibuat diuji coba mungkin lagi sekali. Kalau sudah tidak ada kritik dan saran, baru dikomersilkan atau dijual. Nah, itu ya. Jadi tahapan-tahapannya dalam proses produksi multimedia itu seperti itu secara umum. Nah, ini ya, kita masuk sedikit ke proses praproduksi. Ini udah ganti ya, sudah ganti di sana ya slide-nya. Halo, sudah ganti slide-nya ya? Sudah. Nah, di sini ada proses praproduksi. Tujuannya adalah satu, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Jadi, tahapan praproduksi ini penting.
Nah ya, jadi kalau kita baca tahapan praproduksi ini, jadi kita bisa mereka-reka, bisa membayangkan gimana nanti proses produksi akan berlangsung. Nah itu. Kemudian tujuannya adalah sebagai panduan dari seluruh proses kegiatan produksi. Nah, untuk mengurangi kesalahan produksi. Jadi perencanaan itu fungsinya adalah meminimalisir kerugian. Misalnya nih, kita ngadain syuting di sebuah tempat. Misalnya katakanlah di sekolah. Nah, ada adegan yang harusnya itu dilakukan di dua tempat. Misalnya di sekolah atau di luar gedung sama di dalam gedung. Nah, adegan yang nomor 1, nomor 4, nomor 5 itu adegannya di luar gedung. Sedangkan adegan yang nomor 2 sama nomor 3 di dalam gedung. Jadi kita kalau mau hemat, adegan nomor 1, 4, dan 5 itu dilakukan sekalian di luar gedung. Nah itu untuk menghemat. Adegan yang nomor 2 sama nomor 3 itu sekalian di dalam gedung. Nah kalau kalian misalnya syutingnya seperti ini, misalnya adegan 1 di luar, kemudian adegan kedua masuk ke gedung, adegan ketiga masuk ke gedung, adegan keempat lagi keluar. Nah itu biayanya pasti lebih banyak dibanding kalian melakukan sekaligus melakukan proses syuting di tempat yang sama dengan adegan yang berbeda-beda. Nah jadi panduan inilah kita buat di proses praproduksi. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi kerugian, mengurangi kerugian. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah proses yang tujuan yang ketiga dari proses praproduksi adalah mengetahui kebutuhan alat. Nah, di sini mengetahui kebutuhan alat dan bahan produksi. Nah, misalnya kalau syuting kalian pasti butuh alat yang namanya kamera. Belum lightingnya, belum soundnya, belum komputer yang akan kita gunain untuk editing, belum lagi talent atau orang-orang artisnya ya yang kita gunain untuk video tersebut. Itu belum lagi pakaian yang digunakan dari artis atau aktornya tadi, wardrobe istilahnya. Belum lagi background, kalau misalnya kita pakai, nah background ini bisa langsung di alam misalnya atau di tempat syuting, bisa kita pakai misalnya kayak di belakang studio. Nah kayak studio tuh kita pakai latar belakang. Nah itu harus kita tulis semuanya, alat dan bahan ini. Kemudian mengetahui besaran biaya. Nah misalnya nih kalian keterbatasan alat. Kalau keterbatasan alat bagaimana? Pasti kita nyewa. Ya kan, kalau kita misalnya keterbatasan alat terpaksa kita sewa. Sewa tempat, sewa kamera. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah mengetahui waktu yang dibutuhkan. Jadi kita dari start awal kita rencanain tanggal berapa sampai endingnya tanggal berapa. Itu harus kita rencanain waktu pengerjaannya. Misalnya nih proses syutingnya, proses praproduksinya kita persiapannya 3 hari. Kemudian proses syutingnya 10 hari. Proses editingnya 5 hari. Atau 3 hari misalnya. 3 hari proses editing. Jadi kalau di total ya 16 hari. Nah 16 hari ini kan kita harus hitung biayanya. Biaya belum lagi biaya misalnya sewa artisnya, sewa alat, sewa kendaraan. Itu. Jadi untuk membuat sebuah film itu sebenarnya biayanya besar. Nah begitu ya anak-anak ya. Ini proses praproduksi. Tujuannya seperti itu. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini kalau di produksi multimedia itu proses praproduksinya yang pertama
untuk membuat misalnya film, saya katakanlah film ya. Kalau membuat film itu pasti yang pertama menentukan ide. Nah, yang paling dekat proyek kalian kan membuat logo. Nah, kalau membuat logo pasti kita nentuin idenya dulu. Logonya logo apa ya mau kita buat? Logo itu kan banyak jenisnya ya. Ada logo type, ada simbol, ada karakter logonya, pakai karakter. Nah, kalian harus tentuin dulu logo apa yang kalian mau kalian buat. Kemudian setelah menentukan ide, nah kalau di film yang kedua adalah menentukan naskah atau sinopsis. Kalau di logo mungkin tidak seperti itu. Kita tentuin dulu kita gambar dulu atau membuat sketch awal. Atau yang paling kalau di logo itu biasanya kita buat namanya design brief. Nanti akan saya tunjukkan design brief. Mungkin di pelajaran DGP nanti akan ada disisipkan design brief namanya. Design brief itu adalah form isian yang harus kalian wajib isi. Di sana biasanya itu ada logonya apa, kapan dikerjain, jenis logonya apa, terus maunya kalian apa ada di logo itu. Misalnya ada lingkaran, ada gambar apa, ada warnanya kalian tentuin. Misalnya saya senang warnanya merah, hijau. Itu di design brief tuh ada tulisan-tulisan seperti itu. Ada catatan kaki namanya sebelum membuat logo. Nah, yang ketiga pembuatan alur kerja. Nah, alur kerja di sini adalah maksudnya pekerjaan kita itu harus kita buatkan jalannya. Jadi jalannya harus kita buatin. Jadi ada runutan pekerjaan di sana. Nah, setiap runutan pekerjaan itu tidak boleh kita lompati. Kalau melompati runutan pekerjaan pasti kita pasti akan terjadi kesalahan. Nah ya, pasti akan terjadi kesalahan. Misalnya nih, kalau membuat film nih saya kasih contoh. Nah, kalau membuat film pasti kalian, pertama kita syuting di sekolah. Habis itu syutingnya harusnya nih saya bilang, seharusnya syutingnya di halaman sekolah, habis itu di dalam ruangan, habis itu keluar misalnya ke lapangan Batu Bulan. Nah, terus kemudian kalian lewatin, syuting di dalam ruangan nggak usah dah. Kita pakai nanti ruangan yang ada di rumah aja, biar mengirit biaya. Padahal syuting yang di sana kalian sudah rencanain, syuting yang di dalam ruangan, di dalam kelas misalnya. Kalian ganti dengan di dalam kamar gitu misalnya. Nah, itu sudah melompati alur kerja namanya. Kalau sudah seperti itu, rentan terjadi yang namanya kesalahan. Nah, sama dengan membuat logo. Jadi alurnya bagaimana? Pertama kita membuat design brief. Pertama kita tentuin ide. Kemudian kita kita tuliskan ide itu dalam design brief. Setelah itu baru kita buat sketch awal. Nah, jadi alur kerjanya seperti itu. Sketch awal tuh maksudnya kalian pegang pensil, pegang kertas, gambar di sana. Maunya kalian, logo kalian tuh bentuknya seperti apa. Digambar dengan pensil. Nah, setelah jadi, kemudian dikasih penekanan, setelah itu di-scan. Nah, di-scan, masuk ke komputer. Setelah itu diedit lagi di komputer. Bentuk lingkaran, bentuk lekuannya. Setelah itu dikasih warna di komputer, sampai akhirnya jadi. Itu namanya proses pembuatan logo. Nah, kalau proses produksi pembuatan logo ya pertama ya pasti ide. Kemudian membuat design brief. Kemudian setelah membuat design brief baru membuat sketsa. Itu kalau di logo ya cuma 3. Jadi pertama menentukan ide, kedua kalian tuliskan ide kalian dalam design brief. Setelah design brief baru kalian tentuin kapan bekerjanya. Nah ya, kalian tentuin kapan bekerjanya, setelah itu kalian kalian buatkan sketsanya. Nah, dalam membuat sketsa itu kan pasti ada waktu yang dibutuhkan. Nah, begitu ya. Nah, kalau film, saya berbicara tentang film di sini.
Biasanya yang pertama menentukan ide. Setelah ide ada, baru dibuatkan sinopsisnya atau cerita pendeknya. Misalnya nih, saya idenya adalah pengen buat film horor. Nah, sinopsisnya adalah saya kalau di Bali misalnya ada kepercayaan kalau sore-sore itu namanya sandi kala ya kalau di sini. Sandi kala itu kan kalau orang zaman dulu itu anak-anak nggak boleh keluar nih, nggak boleh keluar rumah sore-sore. Nah, kalau keluar rumah biasanya diculik sama apa misalnya makhluk halus. Nah, jadi seperti itu idenya. Nah, kemudian dibuatkan sinopsisnya, ditulis. Nah, itu sinopsis. Setelah jadi sinopsis baru kita buatkan naskahnya, ceritanya. Jadi kalau ceritanya misalnya kita gunain anak-anak ya di sana ceritanya ya tentang anak-anak aja. Anak-anak sama setannya gitu, sama makhluk halusnya. Nah, kemudian setelah itu baru membuat alur kerja tadi. Alur kerjanya bagaimana, proses syutingnya di mana saja. Kemudian yang keempat menentukan personel. Personel di sini maksudnya adalah siapa jadi kameramen, siapa jadi sutradaranya, siapa jadi artisnya, siapa tata riasnya, siapa yang tukang edit. Nah, itu menentukan personel namanya. Siapa produsernya. Nah, itu menentukan personel. Kemudian menentukan alat dan bahan. Nah, tadi sudah saya cerita di depan tadi. Jadi kita tentuin tuh komputernya speknya kayak apa, kameranya yang digunakan spesifikasinya kayak apa. Nah, itu namanya menentukan alat dan bahan. Setelah itu yang ketiga adalah membuat jadwal atau rencana kerja. Rencana kerja ini kapan, syuting di mana, jam berapa sampai jam berapa. Misalnya kalau Sunday kala ya mungkin sore hari atau siang hari sampai sore. Kemudian yang ketujuh ada membuat rancangan pembiayaan. Nah, di sini pasti ada uang yang harus kita keluarkan. Minimal untuk konsumsi lah, untuk makan lah. Kan biasanya kalau proses syuting kan masa nggak dikasih makan kan gitu. Pasti ada konsumsinya lah. Kalau misalnya kita tempat syutingnya jauh, pasti kita butuh transportasi. Ada lagi keluar uang di sana. Terakhir, membuat strategi promosi atau penjualan. Nah, di sini kita memperkirakan bagaimana nanti kalau sudah film itu jadi, kita jual bagaimana sistemnya, caranya bagaimana. Nah, ini ya kita siapkan di proses praproduksi. Sebenarnya yang nomor 8 ini proses strategi, membuat strategi promosi dan penjualan itu bisa kita lakukan juga di proses pasca produksi film. Nah, jadi untuk perkenalan ini di PKK, nah proses praproduksi yang saya maksudkan, jadi nanti di kelas 3 kembali lagi ya di sini ya, di kelas 3 saya ngomongin di kelas 3. Nanti kalian endingnya adalah membuat film untuk produk multimedia linear dan non-linearnya atau multimedia interaktifnya adalah membuat web. Nah, sebelum membuat film dan membuat web, kita harus siapkan dulu nanti bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat film dan web itu di kelas 2. Salah satunya yaitu logo. Nah, di kelas 2 inilah kalian akan belajar membuat logo dan membuat animasi logonya tadi. Begitu ya anak-anak. Nah, silakan sekarang kalian mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya supaya kalau ada yang belum mengerti biar mengerti lagi. Silakan ada yang mau bertanya anak-anak. Halo, ada yang mau bertanya? Jangan-jangan kalian tidur nih. Ada yang mau bertanya? Halo? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, Joko mau ngomong nih, Joko Yulianto mungkin mau ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, jadi nanti pembelajaran PKK kita memang setting di hari Jumat. Tapi sebenarnya pembelajaran ini saya akan include dengan DGP dan TAD di kelas 2. Jadi proses pembuatan logo nanti di TAD itu akan saya dampingi bapaknya yang mengajar di sana. Nah,
Setelah jadi logonya, logo itu kita pakai untuk di pelajaran TAD. Jadi logonya kita animasiin di sana. Nanti semua proses itu saya beserta teman-teman yang mengajar di sana, saya akan menilai dari sisi PKK-nya. Sedangkan teman-teman yang lain sama mungkin pasti akan mengisi dari pembelajarannya dia. Nah, kalau saya mengisi dari pembelajaran saya, sedangkan teman-teman yang lain akan mengisi dari pembelajarannya mereka. Begitu. Nah, kemudian satu lagi saya lupa menjelaskan minggu lalu, harusnya saya perkenalkan juga. Sebenarnya untuk PKK itu ada 2 guru yang mengajar. Saya dengan Bu Dewi namanya, Wahyuni Dewi. Mungkin di grup kalian bingung, guru PKK-nya kok ada 2 begitu. Nah, kedua-duanya itu mengajar PKK, saya dan Bu Dewi. Cuman bedanya adalah PKK-nya Bu Dewi itu menukik pada kewirausahaannya. Jadi PKK itu kan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kewirausahaannya itu yang mengisi adalah Bu Dewi, Bu Wahyuni Dewi ya. Jadi materinya dia silakan kalian baca. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab, di sana ada tugas-tugas. Nah, yang produk kreatifnya itu baru saya yang mengajar. Jadi produk kreatif dan kewirausahaan itu sebenarnya satu tapi materinya berbeda. Jadi kewirausahaannya diajar sama Bu Dewi, Wahyuni Dewi, sedangkan saya mengajar produk kreatifnya. Begitu anak-anak. Paham ya? Jadi kalau ada materi di WA di grup dari Bu Wahyuni Dewi, tolong itu dibaca juga, jangan diabaikan. Begitu. Terus satu lagi sebelum saya selesai, tolong sebelum memulai pembelajaran, kalian ngabsen dulu di e-learning. Ya, saya ulangi lagi sekali. Kalau saya mengajar jam 8, berarti sebelum jam 8 pagi, kalian tolong ngabsen dulu di e-learning. Ya, ngabsen dulu di e-learning. Nanti materi yang saya sampaikan di sini, saya akan masukkan di e-learning. Ya, saya akan masukkan di e-learning sehingga kalian bisa kalian bisa download. Atau kalau enggak nanti saya kasih di WA grup, saya kirimkan materi untuk pembelajarannya. Demikian. Kalau enggak ada yang bertanya dulu nih, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini 28 orang dari 104 kalau enggak 120. 104 ya, 104 apa 105 yang di MM1. Oh sorry. Dari 60-an kayaknya ya, 2 kelas aja ya. Kalau kelas 1 baru 100-an. Kelas 2-nya 68 kali. Nah, ini baru 28 orang yang hadir. Mungkin yang lain nggak punya kuota, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian boleh lihat lagi videonya ini di YouTube saya. Demikian, ada yang bertanya, saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Halo, ada yang bertanya? Sudah pas nih, kalau enggak saya tutup. Halo, jangan diem dong. Harus ada yang Ya, sampun Pak. Oke, ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan Puramo Santi Om Santi Om. Santi Om.